Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh makhluk yang bernyawa. Namun terkait kapan kematian itu datang, hanya Allah yang tahu dan maha menentukan. Meski kematian adalah ketentuan pasti, akan tetapi waktunya bukanlah suatu yang ditentukan kepastiannya. Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahwa usia bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai kehendaknya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah akan memperpanjang umur orang-orang yang dikehendakinya, namun bukan dengan cuma-cuma, karena manusia harus memiliki amalan khusus agar waktu hidupnya bisa diperpanjang. 1. Bersedekah. Begitu banyak keajaiban yang bisa didapatkan dari keikhlasan memberi kepada orang lain ini. Dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membalas dengan menambahkan rezeki lebih kepada hambanya, namun juga umur yang lebih. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambahkan umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya." Hadis riwayat Tabrani. Namun banyak kita dapati orang-orang yang memiliki rezeki lebih enggan bersedekah. Mereka menyimpan hartanya untuk dirinya dan keluarga. Padahal di setiap harta yang kita dapatkan, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan melalui zakat atau sedekah lainnya. 2. Silaturahmi. Di tengah era modern yang mengharuskan kecepatan dalam bekerja, silaturahmi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Pagi hari seseorang sudah sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Siang hari mereka berkutat dengan pekerjaan menumpuk yang dikejar deadline. Malamnya sudah kelelahan dan mempersiapkan hari esok dengan rutinitas yang sama. Jadi kapan silaturahminya? Untungnya ada alat komunikasi yang semakin mendekatkan jarak dan waktu, baik melalui telepon, email, maupun sosial media. Sayang, sarana ini pun tidak digunakan untuk silaturahmi, justru hanya menjadi sarana untuk pamer tas baru, sepatu baru, perhiasan baru yang justru menjadi sumber-sumber dosa. Padahal silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Selain membuat hubungan antar sesama manusia menjadi lebih dekat, silaturahmi juga dapat memperpanjang usia seseorang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, "Siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. 3. Berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua juga menjadi salah satu amalan yang dapat memperpanjang usia seseorang. Amalan ini memang terkesan sederhana, namun bagaimana jika kita mencoba melaksanakannya? Meski di dalam hatinya seorang anak begitu menyayangi orang tua, namun tidak dipungkiri bahwa kita sering menyakiti perasaan mereka. Semakin besar usia seorang anak, maka semakin besar pula potensi seorang anak melawan orang yang mendidik dan membesarkannya sejak kecil ini. Terlebih jika anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dengan sombongnya mereka membentak dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Hal-hal seperti inilah yang jarang kita ingat sebagai anak. Ketika berhasil memberi mereka uang atau barang dengan hasil keringat kita, maka kita sudah merasa sudah berbakti kepada ayah dan ibu. Padahal berbakti tidak hanya perkara uang, namun perkara hati. Bagaimana kita sebagai anak tetap menghormati dan meninggikan derajat keduanya, meski sudah memenuhi kebutuhan mereka. Karena apapun yang kita berikan, sebenarnya tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah orang tua lakukan terhadap kita. Jika berhasil melakukan hal ini, Allah menjanjikan untuk hamba tersebut umur yang panjang. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan barang siapa senang atau berharap Allah memperpanjang umurnya dan menambah rezekinya, maka hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan, yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Hal itu karena beratnya menjalankan ketiga hal ini. Pertama, menyempurnakan wudhu dalam kondisi sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah, mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah, ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Ketiga hal ini dianggap pahalanya mampu menggantikan meskipun tidak berarti menghapus berbagai kehilapan yang telah terjadi. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya. Maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.